إلهي لست للفردوس أهلا. Saya lihat di yang Ulumuddin ada syarat wajib yang menjadikan kesempurnaannya daripada yang tadi. Pertama adalah niat untuk berzakat, harus niat, ya. Harus niat kalau mau berzakat harus niat. Ya. Kita biasanya diajari doanya itu ya, doanya diajari, terutama zakat fitrah. Kemudian menyegerakan pelaksanaannya, jadi jangan dikeke ya, sehingga orang miskin nunggu-nunggu tidak disampaikan ya, kasihan mereka. Jadi harus segera ya, begitu sudah sampai nol jumlahnya dan sampai nisab, kemudian sudah 1 tahun segera aja sampaikan, jangan ditunda-tunda, kasihan orang fakir miskin. Karena urutan yang pertama dan kedua yang penerima zakat itu adalah fuqara dan masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin atau mana. Kemudian lagi benda yang dizakatkan itu tidak boleh ditukar-tukar walaupun nilainya sama. Walaupun nilainya sama, nggak boleh ditukar. Misalnya dia harus mengeluarkan emas gitu ya, ganti sama perak nggak boleh ya. Ya emas gitu ya, perak ya perak ya. Sesuai dengan apa yang dimiliki itu ya, utangnya yang dimiliki ya. Kemudian lagi syarat keutamaan daripada berzakat itu adalah ditujukan kepada dzawil qurba. Dzawil qurba tidak mesti saudara ya, tapi orang-orang yang berdekatan dengan si wajib zakat itu. Ya, di sini banyak yang miskin tapi zakatnya teman-temannya sana di kampung misalnya. Nah itu nggak dianjurkan begitu, walaupun sah ya, walaupun sah. Tapi kata Ustaz Abdul Rahman itu kan zakat itu ada hablum minan nasnya, tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Jadi menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang tidak punya itu diutamakan yang lebih dekat, ya lebih dekat ya. Kemudian yang kelima yaitu hanya ditujukan kepada 8 asnaf daripada penerima zakat, tidak kepada yang lain ya, 8 asnaf. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin itu yang sebelumnya sampai ke yang 8 hanya itu dan tidak diberikan kepada yang lain. Ini yang menjadi kesempurnaan daripada syarat wajibnya zakat itu. Saudara sekalian, tadi Ustaz Abdul Rahman singgung-singgung mengenai masalah fidyah ya. Nah, kebetulan beda itu ada kaitannya dengan masalah puasa. Ya. Kita Ramadan itu tinggal 10 hari lagi. Jadi bagi mereka yang mempunyai utang wajib, ya cepat-cepat aja lah ya. Untuk cepat-cepat aja dibayar. Ya. Utang wajib itu yang utang wajib puasa. Ya. Ada 2 call memang mengenai masalah bayar qada puasa itu. Yang pertama pendapatnya daripada Imam Hanafi ya, karena kita juga walaupun itu Hanafi tapi termasuk daripada 4 mazhab yang jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah ya. Karena kita zakat fitrah ini kan pakai pendapatnya Imam Hanafi, boleh pakai uang. Kalau Syafi'i nggak boleh pakai uang, harus barang mentah itu yang diberikan, nggak boleh uang. Tapi karena orang miskin itu tidak perlu beras semuanya, perlu baju, dan perlu transport untuk bersilaturahmi kepada orang-orang tua, maka boleh ya zakat fitrah itu dengan uang ya. Nah, pendapat yang pertama ini bagi orang yang punya hutang puasa ya. Baik puasa, tidak puasanya itu karena ada halangan syar'i ataupun halangan karena bepergian ke apa ya. Itu qadanya ya sebanyak daripada qada berapa hari itu saja. Ya, berapa hari itu saja. Enggak ada fidyah. Ya, ini pendapatnya Hanafi ya. Nah, karena kita ini cenderung kepada Syafi'i, maka kita lihat pendapatnya Syafi'i itu bagaimana. Pada Syafi'i, kalau seandainya kita ini ketinggalan puasa
karena memang ada halangan syar'i, misalnya lagi dirawat di rumah sakit, ya misalnya lagi bepergian jauh, ya lagi umroh misalnya, ya sehingga nggak sempat untuk menyelesaikan puasanya itu, ya. Nah, ini Syafi'i sama dengan Hanafi, ya. Kalau memang ada halangan syar'i, dia nggak usah pakai fidyah, nggak bisa ditambah dengan fidyah. Yang fidyah itu adalah satu gantang makanan pokok, atau kalau kita sekarang sudah kita literkan 3/4 liter. Biasanya kita ini nggak terlalu hitungan 1 liter aja, ngitungnya gampang. 3/4 tuh lihat tingginya gitu ya. Oh, susah amat sih untuk pakai miskin, udah 1 liter aja lah. Hanya tiap hari sebanyak hari yang dia tidak puasa. Ya. Jadi Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i kalau memang dia itu karena tidak ada halangan syar'i, ya dia harus ditambah samping dia itu bayar kotor misalnya, dia juga membayar fidyah, ya, per hari 1 gantang atau 3/4 liter, ya 3/4 liter, ya, diberikan kepada fuqara miskin. Waladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ya, jadi memang ulama berselisih mengenai masalah 1 gantang itu karena ukuran di Mekah beda dengan ukuran di Indonesia, ya, tapi sering dipakai ukuran, ya, malah diukur fidyatun ta'amu miskin. Pokoknya ngasih makan kenyang fakir miskin 1 hari, ya 1 hari berapa hari dia itu, maka sebanyak hari itu dia memberi makan fakir miskin. Ya, jadi hitungannya begitu kalau Imam Syafi'i, ya. Supaya kita ini jangan mempermudah meninggalkan puasa. Makanya Syafi'i cenderung, ya, kena fidyah dia, ya, tambahannya kena fidyah. Yang kedua, kewajiban lagi menghadapi puasa ini yang perlu disampaikan adalah kalau keluarganya ada yang meninggal nggak sempat dia puasa, ya, mata umi walaiha siyamun. Ya Rasulullah, apakah aku harus mengqadha, ya, membayar ya Rasulullah? Kata Nabi, ya, inna dainallahi ahaqqu ayyuqda. Sungguh utang kepada Allah itu adalah lebih utama untuk dibayar, ya, untuk dibayar. Jadi kalau utangnya itu 1 bulan, ya, dibayarlah 1 bulan, ya. Nah, di sini juga ulama itu berbeda pendapat. Ada 2 kaul besar. Kaul yang pertama Malik, Syafi'i, ya, kemudian Imam Ibnu Hanbal, ya, dari 3 mazhab selain Hanafi. Itu cukup saja kalau orang nggak puasa karena ada halangan syar'i, dibayar aja dengan fidyah, dengan beras. Ya, ini saya lihat di masyarakat Betawi, masyarakat kampung istri saya di Banten, itu rupanya kalau dia meninggalkan puasa, ya, dibayar dengan beras sebanyak daripada dia meninggalkan puasa. Pendapat yang kedua, pendapatnya Hanafi, yang tadi pendapat yang jumhur, ya, pendapat yang paling banyak, bayar aja lah, dengan fidyah hanya orang yang meninggal dia punya utang puasa, ya. Yang kedua, pendapat yang kedua itu harus dibayar puasanya, ya, harus dibayar puasanya, ya, dibayar puasanya. Jadi berapa hari dia itu berapa hari dia itu meninggalkan puasa, maka jadi karena ada hadis yang menguatkan itu, ya, fayasum waliyuhu, maka supaya memuasakan waliyuhu, ahli warisnya. Ahli waris itu yang populer itu ada 6 ahli waris yang tidak akan terhalang oleh ahli waris yang lain, yaitu suami, istri, anak, baik laki atau perempuan, kemudian ibu dan bapak. Nah, itu, ya. Tapi karena bapak dan ibu sudah sepuh, nggak mungkin lah dia mengqadhain saudaranya yang meninggal itu. Ya tentunya ya yang muda-muda itulah yang mengqadhain. Jadi ada 2 pilihan, ya. Keluarga yang meninggal, ya, dia utang puasa, ya. Jumhur ulama yang paling banyak termasuk Syafi'i itu dibayarnya dengan beras. Sebenarnya hari dia meninggalkan puasa itu, ya, per hari berapa kali 3/4 liter,
kali berapa hari ya, kemudian diberikan kepada fakir miskin ya. Yang kedua adalah dibayar dengan kuasa ahli warisnya ya. Ini yang saya lihat di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu nggak dibayar beras, tapi dibayar dengan kuasa keluarganya. Apakah boleh orang lain memuasakan itu? Boleh, tapi seizin daripada ahli waris ya, seizin daripada ahli waris. Nggak tahu kalau orang lain itu nanti ada ongkosnya apa tidak ya. Mudah-mudahan memang karena kecintaannya kepada keluarga meninggal dia nggak minta ongkos ya. Kadang-kadang kan gitu, nanti saya khatamin Al-Quran ya, khatam Quran ya di kuburan ini, tapi ujung-ujungnya minta ongkos ya. Kalau dikasih jangan ditolak, tapi kalau minta janganlah ya, kalau minta jangan ya, supaya pahala itu lebih utama ya. Inilah saudara sekalian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Di samping tadi itu keutamaan daripada orang berzakat, harus ada niatnya, harus disegerakan, jangan ditukar dengan nilai zakat yang lain. Didahulukan orang-orang yang dekat sama tempat tinggalnya, kemudian ditujukan kepada 8 asnaf itu yang maksudnya qatau bil fuqara wal masakin dan seterusnya itu ya, alhamdulillah alaiha dan 8 itu ya. Juga karena ini kita sudah masuk ke puasa sebentar lagi, kita ingatkan gitu ya, yang punya utang qada puasa ya, supaya segera menyelesaikan ya. Kalau enggak ya dibantu lah ya, nah, tapi jangan sampai tidak dibayar. Ini saja sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.